Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Cermin besar di kamar memantulkan dua bayangan yang terasa asing. Padahal Sari dan Arman telah berbagi kasur selama 12 tahun. 12 tahun yang penuh perjuangan, tawa kecil di dapur sempit, juga tangis yang disembunyikan di balik bantal. Namun pagi itu, pantulan mereka seperti dua orang yang hanya kebetulan berada di ruangan yang sama. Sari duduk di tepi ranjang. Spray terasa dingin di telapak tangannya, seolah ranjang itu sendiri sudah lama tak menyimpan kehangatan. Matanya menatap punggung Arman yang berdiri di depan cermin, sibuk merapikan dasi sutra mahal. Gerakan Arman rapi, terlatih, nyaris tanpa celah. Seperti hidup barunya yang tertata, tapi tak lagi menyisakan ruang untuknya. Dulu, justru Sari yang mengajari Arman mengikat dasi. Mereka duduk berdua di depan komputer warnet, memutar video tutorial berkali-kali karena koneksi sering terputus. Setiap gagal, Arman tertawa, sementara Sari menggenggam ujung dasi, mencoba lagi dengan sabar. Saat akhirnya berhasil, Arman memeluk Sari sambil berkata, "Kalau nanti aku sukses, kamu yang pertama aku bahagiakan." Dulu pula, bau keringat dan semen di baju Arman adalah aroma paling menenangkan bagi Sari. Itu bau lelah, bau perjuangan, bau mimpi yang sedang dibangun. Sari tak pernah mengeluh saat harus mencuci pakaian penuh debu, karena baginya itu adalah bukti bahwa mereka sedang bergerak maju, bersama. Kini, parfum mahal Arman justru membuat perut Sari mual. Aroma itu terlalu asing, terlalu bersih, terlalu jauh dari kenangan mereka. Seperti pertanda bahwa lelaki yang dulu pulang dengan senyum letih, kini pulang dengan jarak yang tak bisa lagi ia sentuh. Arman mengambil sebuah amplop tebal dari laci meja rias. Tanpa menoleh, ia melemparkannya begitu saja ke atas meja, seperti melempar benda tak penting. "Uang pisah," katanya singkat. Nada suaranya datar, seolah sedang membayar tagihan listrik, bukan memutuskan sebuah pernikahan. Sari menatap amplop itu. Tak disentuhnya, tak juga ditolaknya. Hanya dipandanginya, seperti seseorang yang sedang menatap sisa-sisa hidupnya sendiri. Ia teringat malam-malam ketika ia menjahit sampai dini hari agar Arman bisa membayar uang kuliah. Teringat bagaimana ia menunda mimpi-mimpinya sendiri agar mimpi Arman bisa lebih dulu sampai. Dan kini, semua itu seperti diringkas menjadi setumpuk kertas di dalam amplop putih. Saat itu Sari mengerti bahwa yang sedang diakhiri bukan hanya pernikahan, tetapi juga seluruh pengorbanan yang tak pernah masuk hitungan. Matanya panas, tapi tak ada air mata yang jatuh. Mungkin karena tangisnya sudah habis sejak jauh sebelum pagi ini datang. Di dalam cermin, Sari melihat wajahnya sendiri, pucat, lelah, tapi masih bertahan. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati. Bukan mengapa Arman berubah, melainkan sejak kapan ia dibiarkan sendirian di dalam pernikahan ini. Arman melemparkan amplop tebal ke meja rias. Bunyi kertas yang menghantam kayu terdengar keras di kamar yang sunyi. "Bekal setelah cerai," katanya singkat, tanpa menoleh. Sari menatap amplop itu seperti seseorang menatap nisan dari harga dirinya sendiri. Setumpuk kertas yang seolah berkata, "Inilah nilai dari 12 tahun menemani, menunggu, dan menahan lelah." Tangannya gemetar, tapi ia tetap tidak menyentuhnya. Dalam kepalanya, kenangan datang bertubi-tubi tanpa diminta. Malam-malam ketika ia menjahit sampai subuh, jarum menembus kulit jarinya demi membayar uang kuliah Arman yang mengambil kelas malam. Pagi hari ia tetap bangun, menyiapkan sarapan seadanya, lalu tersenyum seolah tak ada yang perlu dikeluhkan. Ia ingat janji-janji kecil yang dulu terdengar sederhana, tapi terasa hangat.
Janji membelikannya kacamata baru karena matanya sering perih. Janji mengajaknya makan di restoran saat gaji pertama naik. Janji pulang cepat kalau proyek sudah selesai. Kini semua janji itu berubah menjadi satu kalimat dingin. Gugatan cerai. Sari ingin bertanya, kapan tepatnya mereka berhenti menjadi kita dan berubah menjadi aku dan kamu yang saling asing? Tapi tenggorokannya seperti terkunci. Pertanyaan itu terlalu berat untuk dilahirkan. Arman akhirnya menoleh. Bukan dengan wajah bersalah, melainkan dengan ekspresi lelah. Lelah menghadapi sesuatu yang baginya sudah selesai. Di pengadilan nanti jangan bikin drama, katanya. Gak usah nangis, gak usah ribut. Aku capek urusan ini jadi bahan omongan. Sari menelan ludah. Bukan karena takut, tapi karena tak menyangka kata-kata itu keluar dari lelaki yang dulu memeluknya saat ia menangis karena listrik hampir diputus. Nama baikku penting, lanjut Arman. Aku sekarang pegang proyek besar, banyak yang lihat. Nama baik, dua kata yang terdengar lebih penting daripada hatinya yang remuk. Sari menatap wajah Arman, mencoba menemukan sisa-sisa lelaki yang dulu rela berjalan kaki menemaninya pulang dari pasar. Namun yang ia lihat kini hanyalah seseorang yang sedang menjaga reputasinya, bukan perasaannya. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas panjang. Pelan, nyaris tak terdengar. Dalam diam, Sari akhirnya mengerti. Bukan karena ia tak cukup sabar, bukan karena ia tak cukup setia, melainkan karena di dunia Arman yang baru, tidak ada lagi ruang untuk perempuan yang dulu ikut membangun mimpinya dari nol. Sari mengalihkan pandangannya dari amplop itu, bukan karena ia tidak butuh uang, tetapi karena ia sadar, ada hal yang tak bisa dibayar oleh berapapun jumlah di dalamnya. Dan pagi itu, di kamar yang dingin, Sari kehilangan suaminya. Namun mulai menemukan satu hal yang lama terkubur, harga dirinya sendiri. Sari berdiri perlahan, seolah tubuhnya ikut menimbang berat keputusan yang baru saja jatuh di hatinya. Ia berjalan ke lemari, membuka pintu kayu yang berderit pelan, lalu menarik keluar sehelai kebaya putih yang sudah lama tak disentuh. Kebaya itu kebaya akad nikah mereka. Kainnya tak lagi secerah dulu. Beberapa benang di ujung lengan mulai terurai. Namun bagi Sari, kebaya itu bukan kain usang. Itu adalah zirah, pakaian terakhir yang ingin ia kenakan sebagai seorang istri. Ia memakainya dengan tangan gemetar, merapikan lipatan di dada, membenahi kancing satu persatu, seperti sedang mengumpulkan kembali sisa-sisa keberaniannya. Di depan cermin, ia melihat perempuan yang dulu datang dengan harapan besar dan kini berdiri dengan luka yang tak sempat diucapkan. Dari ruang depan terdengar suara langkah Arman. Cepat, tegas, tanpa ragu. Tak ada pamit, tak ada kata hati-hati. Hanya suara pintu yang menutup, lalu bunyi mesin mobil yang menyala. Sari berjalan ke jendela. Ia melihat mobil mewah itu melaju keluar, pagar otomatis terbuka dengan patuh, seolah seluruh rumah ini tunduk pada satu perintah, kepergian. Arman tidak menoleh, bahkan untuk terakhir kalinya. Saat mobil itu menghilang di tikungan, rumah besar yang penuh perabot mahal itu mendadak terasa seperti bangunan kosong. Tak ada suara, tak ada kehangatan, hanya gema langkahnya sendiri di lantai yang mengkilap. Sari kembali ke kamar. Matanya jatuh pada amplop tebal di meja rias. Ia menatapnya lama, lalu memalingkan wajah. Pelan-pelan, ia mendorong amplop itu ke sudut meja, seolah sedang menyingkirkan sesuatu yang tak ingin ia bawa dalam hidup barunya. Bukan karena ia sombong, tetapi karena ia tahu. Ia tak ingin keluar dari rumah ini dengan perasaan seolah dirinya baru saja dijual. Sari mengambil tas kain lusuh dari balik lemari. Tas yang dulu selalu ia pakai saat mengantar Arman mencari kerja.
saat mereka menghitung uang receh untuk naik angkot, saat hujan membuat sepatu mereka basah dan mereka hanya bisa tertawa. Ia merogoh dompet kecil. Isinya beberapa lembar uang kusut dan koin. Tak banyak, tapi cukup untuk sebuah perjalanan. Dan mungkin untuk sebuah awal. Sebelum melangkah keluar, Sari menoleh sekali lagi ke kamar itu. Keranjang besar yang tak lagi hangat, kecermin yang tadi menjadi saksi runtuhnya pernikahan. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku datang ke hidupmu dulu dengan tangan kosong. Dan aku pergi hari ini juga dengan tangan kosong, kecuali dengan harga diri yang masih ingin aku jaga." Pintu ditutupnya perlahan. Tak ada yang mengantar, tak ada yang menahan. Dan pagi itu, Sari melangkah pergi, bukan sebagai istri seorang kepala proyek, melainkan sebagai perempuan yang sedang belajar berdiri sendiri, mengulang perjalanan lama, melewati hidup yang keras, namun kali ini tanpa menggandeng siapapun. Sari naik angkutan kota yang catnya sudah pudar. Di dalamnya, bau keringat, asap knalpot, dan terasi dari belanjaan penumpang bercampur jadi satu. Aneh, justru di tempat sesesak ini, Sari merasa lebih jujur daripada di rumah besar yang wangi dan dingin. Ia duduk di dekat jendela, memandangi jalan yang bergerak lambat seperti hidupnya akhir-akhir ini. Orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri. Ada yang memeluk tas, ada yang menatap ponsel, ada yang mengeluh soal panas. Tak seorang pun tahu bahwa perempuan berkebaya putih di antara mereka sedang dalam perjalanan menuju akhir sebuah pernikahan. Mesin angkot meraung, lalu berhenti lagi. Macet menahan mereka terlalu lama. Supir akhirnya mengeluh, membuka pintu, dan menyuruh penumpang turun. "Macet total, Bu. Jalan kaki aja, udah dekat," katanya. Sari turun bersama penumpang lain. Jarak ke pengadilan, kata orang, tinggal 500 meter. Namun langkah itu terasa seperti lintas pulau bagi seseorang yang sedang membawa hati seberat batu. Trotoar berlubang memaksa Sari melangkah hati-hati. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Genangan air hitam memantulkan langit kusam, seolah kota ini ikut lelah bersama penghuninya. Sari menunduk, menjaga agar kebayanya tak terseret lumpur. Ia tidak ingin datang ke sidang dengan pakaian yang tampak kalah sebelum bicara. Setiap langkah diiringi detak jantung yang semakin cepat. Takut terlambat, takut bertemu Arman, takut melihat wajahnya yang mungkin sudah tak menyisakan rasa. Di antara bising klakson dan teriakan pedagang, Sari bertanya dalam hati, mengapa akhir dari cinta harus selalu sesepi ini, sementara dunia di sekelilingnya terus berjalan, seolah tak ada yang benar-benar runtuh. Ia menarik nafas panjang. Udara kota terasa panas dan berat di dada. Namun ia terus berjalan. Bukan karena ia kuat, melainkan karena tidak ada lagi tempat untuk kembali. Dan di tengah hiruk-pikuk yang tak peduli pada air mata siapapun, Sari melangkah menuju gedung tempat takdirnya akan diputuskan. Sendirian, namun tetap berjalan. Di tengah simpang yang kacau, Sari tiba-tiba berhenti melangkah. Matanya tertumbuk pada sosok renta yang berdiri sendiri di pulau jalan. Seorang kakek buta. Kemeja batiknya pudar, warnanya tak lagi jelas. Tongkat di tangannya bergetar, seperti ikut bingung mencari arah. Di sekelilingnya, motor dan mobil melaju tanpa ampun. Klakson bersahutan, seperti peringatan yang tak pernah ditujukan padanya. Kakek itu melangkah setengah ragu, lalu berhenti lagi. Wajahnya menghadap ke arah yang salah, seolah dunia di depannya adalah labirin tanpa pintu keluar. Beberapa pengendara malah berteriak, "Awas, Pak! Jangan di situ, bahaya!" Ada juga yang memaki karena merasa jalannya terhalang. Tak ada yang benar-benar berhenti. Sari merasakan dadanya sesak. Ia bisa saja melanjutkan langkahnya. Ia sedang dikejar waktu, dikejar takdir, dikejar akhir dari hidup yang ia kenal.
Tapi ada sesuatu yang lebih keras dari kecemasannya sendiri. Panggilan untuk tidak berpaling. Tanpa pikir panjang, Sari menuruni trotoar dan menerobos arus kendaraan. "Pak, sini Pak," katanya dengan suara gemetar. Ia meraih lengan kakek itu, melingkarkan tangannya seperti perisai. Tubuhnya sendiri ia jadikan tameng di antara laju kendaraan yang tak mau mengalah. Klakson memekakan telinga. Angin dari motor yang melintas membuat kebayanya berkibar liar. Jantung Sari berdegup seolah hendak meloncat keluar. Setiap langkah terasa seperti perjudian. Kakek itu menggenggam lengannya erat, seperti menggenggam satu-satunya tali yang menahan hidupnya. Bibirnya bergetar, melantunkan doa yang nyaris tak terdengar di tengah bising kota. Akhirnya, mereka sampai di trotoar. Sari hampir terduduk karena lemas. Nafasnya terengah-engah, tangannya masih bergemetar. Namun kakek itu selamat. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. Suaranya penuh haru. "Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah..." Kalimat itu tak ia lanjutkan. Sari menggeleng pelan, menahan nafasnya yang belum juga tenang. "Bapak jangan berdiri di tengah jalan lagi, bahaya," katanya kali ini dengan suara yang lebih pelan, lebih lembut. Kakek itu tersenyum kecil, senyum orang yang tahu betapa dekat jaraknya dengan kehilangan. Di tengah hari ketika hidup Sari sendiri sedang runtuh, ia justru menyelamatkan hidup orang lain. Dan tanpa ia sadari, pertolongan kecil di persimpangan itu akan mengubah arah takdirnya sendiri. Sari menuntun kakek itu ke bangku panjang di bawah pohon angsana. Daunnya gugur perlahan, seperti ikut menenangkan napas yang masih tersengal di dada Sari. "Duduk dulu, Pak, biar nafasnya pelan-pelan," kata Sari. Kakek itu menurut. Ia mengusap dadanya lalu tersenyum kecil. "Sepertinya malaikat maut lagi cuti hari ini," katanya ringan. "Masih dikasih kesempatan ngopi sama kamu, Nak." Sari terkekeh kecil, meski matanya masih basah oleh sisa ketegangan. Humor sederhana itu terasa seperti pelipur di tengah hari yang terlalu berat. "Nama saya Wirya," lanjutnya. "Tapi orang biasanya manggil Pak Wirya." "Saya Sari, Pak," jawabnya pelan. Beberapa detik mereka diam, hanya suara kendaraan dan daun yang berdesir. Lalu Pak Wirya menoleh, seolah bisa melihat lewat suara napas. "Napasmu berat, Nak. Bukan cuma karena lari dari maut barusan," katanya lembut. "Hatimu lagi capek ya?" Pertanyaan itu menembus pertahanan Sari yang sejak pagi ia bangun rapat-rapat. Matanya berkedip cepat menahan sesuatu yang nyaris tumpah. "Saya mau ke pengadilan, Pak," katanya akhirnya. "Sidang cerai." Pak Wirya mengangguk pelan, seolah kabar itu bukan sesuatu yang asing baginya. Gedung tempat janji diucapkan dan juga diakhiri, gumamnya lirih. Tidak mudah melangkah ke sana sendirian. Sari menunduk. Ia ingin berpamitan, melanjutkan langkahnya sebelum hatinya benar-benar rapuh. Tapi melihat tangan Pak Wirya yang masih sedikit gemetar, ia ragu. "Saya harus pergi, Pak. Takut terlambat," katanya. Pak Wirya terdiam sejenak, lalu berdiri perlahan dengan bantuan tongkat. "Kalau begitu, saya ikut," ucapnya mantap. Sari terkejut. "Jangan, Pak. Bapak tadi hampir..." Pak Wirya tersenyum, kali ini lebih tenang. "Justru karena hampir, saya tahu hidup ini terlalu berharga kalau cuma dihabiskan sendirian. Dan tidak ada perempuan yang pantas menghadapi sidang cerai sendirian." Kalimat itu membuat dada Sari terasa sesak lagi, bukan karena takut, melainkan karena haru. "Lagi pula kalau malaikat maut masih cuti, berarti saya masih boleh jalan-jalan sebentar." Sari tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. Ia mengulurkan tangan dan Pak Wirya menggenggamnya. Dan sore itu dua orang asing, seorang perempuan yang hatinya patah dan seorang kakek yang nyaris kehilangan nyawa, melangkah bersama menuju gedung yang akan mengubah hidup mereka berdua. Lobi pengadilan terasa dingin oleh pendingin ruangan dan tatapan orang-orang yang menunggu giliran. Di salah satu sudut, Arman duduk bersama pengacaranya. Jasnya licin tanpa kerut. Jam emas di pergelangan tangannya memantulkan cahaya lampu. Sikapnya tegak, percaya diri,
seperti seorang bos besar yang datang untuk urusan bisnis, bukan untuk mengakhiri pernikahan. Saat pintu berputar terbuka dan Sari masuk, Arman sempat tersenyum tipis. Namun senyum itu langsung membeku ketika ia melihat siapa yang berjalan di samping Sari. Seorang kakek buta, berpakaian sederhana, bertongkat, menggenggam lengan istrinya. Wajah Arman memerah. Ia berdiri cepat, melangkah mendekat. "Ini apa lagi, Sari?" desisnya. "Kamu sengaja bikin drama ya?" Sari terkejut oleh nada suaranya, tapi tetap berdiri tegak. "Bapak ini hampir tertabrak di jalan, saya cuma..." "Ah, alasan," potong Arman keras. "Kamu pikir ini tempat panti sosial? Ini pengadilan, bukan pasar." Beberapa orang menoleh. Suasana jadi canggung. Arman menunjuk ke arah Pak Wirya. "Ngapain bawa gelandangan bau apek ke sini? Mau bikin aku malu di depan orang-orang." Tangan Sari mengepal. Dadanya terasa panas. "Dia bukan gelandangan, Man," jawabnya tegas. "Dan sekalipun iya, dia tetap manusia, bukan barang yang bisa kamu hina." Pak Wirya berdiri tenang, meski wajahnya menegang mendengar kata-kata itu. Namun Arman belum berhenti. "Kamu selalu begini," lanjutnya. "Sok baik, sok peduli, tapi ujung-ujungnya nyusahin aku." Pengacara Arman mencoba menenangkan. "Pak, kita di tempat umum." "Justru karena di tempat umum saya malu," bentak Arman. Sari melangkah sedikit ke depan, berdiri di antara Arman dan Pak Wirya. Tubuhnya kecil, tapi suaranya kini mantap. "Kalau kamu mau marah, marah sama aku. Jangan hina orang yang tidak bersalah." Untuk sesaat, mata Arman dan Sari bertemu. Bukan lagi tatapan suami istri, melainkan dua orang asing yang berdiri di sisi berlawanan. Udara di antara mereka terasa tegang, seperti tali yang ditarik sampai hampir putus. Dan di saat itulah, Pak Wirya melangkah maju sedikit. Tongkatnya menyentuh lantai, suara ketukannya memecah keheningan. Seolah menandakan bahwa kini, giliran orang dua itulah yang akan berbicara. Pak Wirya berdiri tegak. Punggungnya yang rentah tak lagi tampak rapuh. Tongkat di tangannya menjejak lantai, seolah memberi isyarat bahwa kini bukan saatnya meremehkan siapapun. Ia menghadap ke arah suara Arman. Wajahnya tenang, tapi ada ketegasan yang membuat orang-orang di sekitar terdiam. "Anak muda," katanya pelan, "kau membangun gedung tinggi, mengurus proyek besar, memegang jabatan yang dibanggakan banyak orang. Tapi fondasi di dalam dirimu sendiri rapuh." Arman tersentak. "Bapak jangan sok menggurui," hardiknya. "Ini urusan rumah tangga saya. Bapak tidak tahu apa-apa." Pak Wirya tersenyum tipis. "Justru karena ini urusan rumah tangga, seharusnya kau lebih tahu cara menghormati orang yang pernah menemanimu dari nol." Sari menahan nafas. Kata-kata itu seperti membuka luka yang selama ini ia simpan sendiri. Arman hendak membalas, tapi pengacaranya lebih dulu melangkah maju. "Pak, mohon keluar dari area ini," katanya dengan suara dingin. "Kalau Bapak tidak berkepentingan di sini, kami bisa panggilkan satpam." Beberapa orang kembali melirik. Situasi makin panas. Pak Wirya menoleh ke arah pengacara itu. Nada suaranya tetap tenang, tapi kini terasa lebih menusuk. "Anak muda," katanya, "ijazah itu seharusnya dipakai untuk membela kebenaran, bukan untuk mengintimidasi orang tua yang tak berdaya." Pengacara itu terdiam sejenak. Wajahnya menegang, tapi tak segera menjawab. Pak Wirya kembali menghadap Arman. "Kau takut kehilangan nama baik," lanjutnya. "Padahal, yang lebih dulu kau hilangkan adalah rasa hormat pada istrimu sendiri." Arman menggertakkan gigi. "Bapak pikir saya ini siapa sampai dihakimi seperti ini?" Pak Wirya menghela nafas pelan. "Tidak penting siapa jabatanmu hari ini," katanya. "Yang penting adalah siapa dirimu saat tidak ada yang melihat." Lobi yang tadi riuh, kini sunyi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Arman berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, kesombongannya seperti kehilangan pijakan.
Dan di tengah keheningan itu, Pak Wirya merogoh saku bajunya, mencari sesuatu. Sesuatu yang akan membuat semua orang di ruangan itu melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Arman menarik ponselnya dari saku jas. Wajahnya merah oleh amarah dan rasa malu yang bercampur jadi satu. "Sudah cukup," katanya ketus. "Saya panggil satpam sekarang." Tangannya belum sempat menekan layar ketika Pak Wirya mengulurkan tangan dan menyentil sesuatu ke arah dadanya. Sebuah kartu nama. Berwarna emas, berat, jatuh tepat di atas jas mahal Arman. "Baca dulu," kata Pak Wirya singkat. Arman refleks mengambil kartu itu. Matanya menyapu baris pertama, lalu baris kedua, dan di detik itu wajahnya berubah. Warna merah padam berganti pucat seperti kehilangan darah. Tangannya mulai gemetar. Kartu itu hampir terlepas dari jari-jarinya. Nama di kartu itu adalah nama yang setiap karyawan di perusahaannya hafal di luar kepala. Nama yang terpajang di gedung pusat, di laporan tahunan, di setiap pidato direksi. Wirya Santosa, pendiri Grup Surya Sentosa. Napas Arman tercekak, lututnya melemah. Di belakangnya, pengacara yang tadi begitu lantang tiba-tiba terdiam. Tas kerjanya jatuh ke lantai. Isinya berhamburan, tapi ia tak sempat peduli. Ini tidak mungkin," gumamnya. Arman menatap Pak Wirya, seolah baru menyadari bahwa suara tenang itu bukan suara orang sembarangan. Dengan gerakan kaku, ia menjatuhkan diri berlutut. Saya tidak tahu, Pak. Saya sungguh tidak tahu," katanya terbata. Seluruh keberaniannya lenyap dalam sekejap. Orang-orang di lobi mulai berbisik. Beberapa mengenali nama di kartu itu dan saling berpandangan tak percaya. Sari berdiri mematung. Ia menatap Pak Wirya dengan mata yang membesar. Tak menyangka, kakek yang hampir tertabrak tadi adalah orang yang namanya mungkin tercetak di ribuan kontrak dan gedung. Pak Wirya menghela napas panjang. "Justru disitulah masalahmu, Nak," katanya lirih. "Kau baru menundukkan kepala saat tahu siapa aku. Padahal tadi, saat kau mengira aku tak punya apa-apa, kau tak ragu merendahkan." Arman tak sanggup menjawab. Bahunya bergetar. Bukan lagi oleh marah, tapi oleh takut kehilangan segalanya yang ia banggakan. "Kalau bukan karena jabatan di kartu ini," kata Pak Wirya, "apakah kau akan meminta maaf?" Pertanyaan itu jatuh seperti palu di ruang sunyi. Dan di saat itu, bukan hanya kesombongan Arman yang runtuh, tetapi juga seluruh topeng keberhasilan yang selama ini ia banggakan. Pak Wirya menatap Arman yang masih berlutut di hadapannya. Tak ada amarah di wajah tua itu, hanya kelelahan dan kekecewaan. "Kau menghormati manusia hanya jika mereka berkuasa," katanya pelan. "Dan kau merendahkan mereka yang kau anggap tak punya apa-apa. Itu bukan keberhasilan, Nak. Itu kegagalan yang dibungkus prestasi." Arman mengangkat wajahnya. Matanya basah, suaranya gemetar. "Saya hilaf, Pak. Saya minta maaf." Pak Wirya menggeleng perlahan. "Permintaan maaf bukan soal siapa yang kau minta maaf, tapi tentang siapa yang selama ini kau lukai." Pandangan Pak Wirya beralih ke Sari. Sari tersentak. Hatinya seperti ditarik kembali ke tengah ruangan. Untuk sesaat, ia merasa dilihat. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai manusia yang telah terlalu lama diam. Pak Wirya kemudian menoleh ke arah ruang sidang. Sidang itu bukan hanya tentang tanda tangan di atas kertas, katanya. Itu tentang tanggung jawab. Ia lalu berkata dengan tenang namun tegas, "Aku akan ikut masuk sebagai saksi." Arman tersentak. "Apa maksud Bapak?" Pak Wirya tersenyum tipis. "Kebetulan, hakim ketua di ruang itu dulu muridku. Dan aku ingin ia tahu
bahwa keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang yang paling dekat dengannya. Pengacara Arman mundur selangkah. Wajahnya pucat, seperti baru menyadari bahwa semua strategi dan kalimat hukum yang disiapkan sejak pagi mendadak tak lagi berarti apa-apa. Ia merapikan jasnya dengan gugup lalu berbisik, "Pak, sepertinya kita perlu bicara ulang soal ini." Namun Arman sudah tak mendengar. Dunia yang tadi ia banggakan seakan runtuh dalam hitungan menit. Sari memandang suaminya, atau mantan suaminya sebentar lagi. Lelaki yang dulu ia kagumi karena keberaniannya bermimpi, kini terlihat kecil, rapuh dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, Sari sadar, yang membuat Arman tampak besar selama ini bukanlah hatinya, melainkan jabatannya. Dan tanpa jabatan itu, ia hanyalah seorang laki-laki yang gagal menjaga perempuan yang pernah mempercayainya sepenuh jiwa. Pak Wirya mengulurkan tangan ke arah Sari. "Sudah waktunya kita masuk, Nak." Sari menarik napas panjang. Ia menggenggam tangan tua itu, erat, penuh keyakinan. Dan langkah itu, yang tadinya ia takut tempuh sendirian, kini ia jalani dengan kepala tegak. Menuju ruang sidang, menuju akhir dari satu kehidupan, dan awal dari kehidupan yang baru. Sari menggandeng lengan Pak Wirya menuju ruang sidang. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, langkahnya terasa ringan. Bukan karena lukanya telah hilang, melainkan karena ia tak lagi merasa harus memikul semuanya sendirian. Pintu ruang sidang terbuka. Udara di dalam terasa berbeda. Lebih hening, lebih resmi, tapi tak lagi menakutkan. Sari melangkah masuk tanpa menunduk. Di bangku seberang, Arman duduk kaku. Tak ada lagi sikap bos besar. Tak ada lagi sorot mata penuh kuasa. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki yang sedang berhadapan dengan akibat dari pilihannya sendiri. Sari tidak membencinya. Ia juga tidak ingin mengasihaninya. Ia hanya merasa selesai. Saat hakim memulai sidang, Sari duduk dengan punggung tegak. Setiap kata yang terdengar tak lagi seperti vonis, melainkan seperti penutup dari bab panjang yang akhirnya boleh ia tinggalkan. Ia teringat hari-hari ketika ia menahan lapar agar Arman bisa makan cukup. Teringat doa-doa yang ia panjatkan diam-diam agar suaminya berhasil. Dan ia tersenyum kecil, bukan karena semuanya sia-sia, melainkan karena kini ia tahu, pengorbanannya tidak mengurangi nilainya sebagai manusia. Hari itu, Sari tidak hanya datang sebagai istri yang diceraikan. Ia datang sebagai perempuan yang berdiri dengan marwahnya sendiri. Sebagai seseorang yang pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit tanpa membenci dirinya sendiri. Ia sadar, ia mungkin kehilangan suami, kehilangan rumah besar, kehilangan nama yang dulu disematkan padanya. Namun, ia tidak kehilangan harga diri. Dan itu jauh lebih berharga dari semua amplop putih di dunia. Ketika sidang selesai, Sari melangkah keluar dengan dada yang terasa lebih lapang. Pak Wirya menepuk punggung tangannya dengan lembut. "Hidupmu tidak berakhir hari ini, Nak," katanya. "Justru baru saja bermula." Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi bibirnya tersenyum. Di luar gedung pengadilan, matahari masih bersinar seperti biasa. Dunia tidak runtuh. Hidup terus berjalan. Dan Sari pun melangkah ke depan. Bukan lagi sebagai bayangan di samping seseorang, melainkan sebagai dirinya sendiri. Dengan kepala tegak, dengan hati yang utuh.